to the show barengan sama Joy Ricci di sini. Tentunya di program kita tercinta Ragam Indonesia. Nah, fams, pagi ini kita mau kasih informasi seputar peluang usaha ternak yang menguntungkan nih. Dan pas banget dikerjain sambil berpuasa di bulan Ramadan. Seperti ternak ikan lele yang menghasilkan 300.000 ekor lele per hari. Dahsyat! Kemudian ada juga nih ternak ayam dengan konsep yang berbeda. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuklah kita simak dulu nih liputannya. Come on! Ternak berikut cuannya lebih dari lumayan nih fans. Apalagi saat Ramadan, adalah ternak ikan lele. Kayak yang ada di Yogyakarta ini nih. Fans, di antara hijaunya kebun dan sawah warga, ada satu area yang kelihatan berbeda. Dari ketinggian, kolam-kolam bundar yang berjajar ini mirip banget kayak tempat peluncuran roket atau landasan pesawat luar angkasa. Tapi, tempat ini nggak ada hubungannya kok sama proyek luar angkasa, fans. Di sini merupakan tempat budidaya ikan lele dalam kolam terpal yang terbesar di Yogyakarta. Yoi fams, selama ini dikenal sebagai kota gudeg, kota budaya, pendidikan, maupun wisata. Tapi sebenarnya Jogja ini udah layak punya julukan baru nih, yaitu kota sejuta lele. Memang gak berlebihan sih kalau Jogja ini juga dijuluki demikian, karena dalam sehari kebutuhan lele di sini bisa mencapai lebih dari 30 ton. Oh my wow! Ikan lele untuk konsumsi biasa dipanen saat usianya mencapai 3-4 bulan. Dalam ukuran 1 kilo siap panen, biasanya berisi antara 7-10 ekor ikan lele. Hitung sendiri aja fams, kalau dalam sehari butuh 30.000 kilogram. Berarti totalnya bisa mencapai 300.000 ekor ikan lele yang dikonsumsi di wilayah Yogyakarta setiap harinya. Wele! Dengan kebutuhan yang super jumbo seperti itu, akhirnya lele yang ada ini nggak akan bisa sepenuhnya dipasok petani lokal. Beberapa wilayah lain di Jawa Tengah, Jawa Timur juga turut memasok ikan berkumis ini, fams. Kalau nggak gitu, waduh, pada bete nih penggemar pecel lele di Jogja. Oh iya, fams, dari sekian banyak pembudidayaan lele di Yogyakarta, tempat ini menjadi yang terbesar untuk budidaya dengan metode kolam terpal. Lokasinya di Kabupaten Bantul, Omah Lele Catfish Farm. Nah, ini udah lama eksis nih di dalam dunia perikanan di Yogyakarta. Berawal dari 20 tahun lalu dengan membudidaya aneka jenis ikan air tawar hingga akhirnya berfokus pada ikan lele sejak 7 tahun silam. Sebagai tempat budidaya, di sini nggak hanya lele yang siap dikonsumsi aja nih yang bisa kita jumpai. Mulai dari benih alias pembibitan, pembesaran, sampai panen lele ini siap makan, fams. Bahkan di sini ada juga nih edukasi seputar dunia perlelean. Gak kira-kira fams, di sini terdapat lebih dari 250 kolam produktif. Bahkan kemungkinan akan nambah lagi nih seiring perluasan area kolam. Kalau untuk satu kolamnya bisa berisi antara sekitar 1.000-6.000 ekor ikan lele. Wah, ngeri banget tuh fams. Luar bioskop, luar biasa maksudnya. Biasanya sih fams, konsumen atau tengkulak yang datang ini nggak hanya mencari lele yang siap makan aja. Beberapa di antaranya juga membeli bibit lele dengan ukuran 2-4-7 cm. Rupanya sekalian mau beternak juga nih fams. Fams, lele ini emang dipercaya mampu menyantap mangsa apapun. Dari mulai serangga sampai kotoran juga. Wait, tenang aja fams. Semua lele di tempat ini makanannya benar-benar dijaga. Gak ada tuh yang nyentuh kotoran atau bahan yang berbahaya. Jenis pakan khusus diberikan rutin setiap hari. Ini yang bikin lele ini jadi sehat dan semangat tuh makannya. Biasanya sih pemberian pakan pelet seperti ini dilakukan antara 2-3 kali sehari. Waktunya di pagi, siang, atau sore hari. Oh iya, karena di sini kelasnya budidaya terbesar, tiap hari udah pasti ada panen fams. Kalau di total dari tempat ini aja bisa terkumpul antara 8 kuintal sampai 1 ton setiap harinya. Memang sih, pasokan lele dari sini nggak hanya untuk wilayah Jogja aja, tapi juga wilayah lain di sekitarnya, seperti Temanggung dan Magelang. Ikan lele sendiri asalnya dari benua Afrika, fams. Dengan kemampuannya beradaptasi, membuat lele ini mampu hidup di air tawar bersih sampai air kotor. Ikan tahan banting ini, fams.
Malahan nih katanya nih, keberadaan ikan lele justru mampu memperbaiki kualitas air yang tercemar. Hewan yang aktif di malam hari ini juga nggak punya sisik, hanya dilapisi kulit yang licin berlendir pada bagian luar tubuhnya. Lendir licin ini berfungsi untuk melindungi diri dari bakteri dan infeksi, serta membantu pergerakan di air maupun di lumpur, fans. Ikan lele betina bisa menghasilkan 2 hingga 21 ribu butir telur yang akan menetas dalam waktu 6-10 hari. Karena tahan banting alias mampu beradaptasi dan berkembang biak, makanya ikan lele ini menjadi salah satu ikan air tawar yang favorit untuk dibudidaya. Penggunaan kolam terpal ini juga menjadi salah satu solusi masa kini dalam urusan budidaya ikan tawar. Selain lebih praktis dan mudah dipraktekkan di lahan sempit, biaya untuk kolam terpal ini juga relatif lebih murah jika dibanding dengan kolam tembok atau semen. Kalau datang ke sini nih fams, nyaris nggak ada bau atau aroma menyengat kotoran ikan lele. Sirkulasi air yang terus mengalir selama 24 jam penuh bikin kolam-kolam terpal ini bebas dari kotoran yang mengendap. Otomatis dong, kalau kolamnya bersih, lele yang hidup di dalamnya juga lebih sehat, fams.